pakai ucul ur kalingan. Dan Nabi Musa, jadi begitu pagi-pagi bangun, berangkat lagi jalan. Ayo berangkat lagi. Jalan. Nabi Musa lupa ngomong sama Yusha, ini ikan jangan lupa. Yusha bin Nun lupa cerita sama Nabi Musa kalau ikannya ucul. Ini semua lupa. Nabi Musa lupa ngingetin, Yusha lupa ceritain. Masalah itu doang. Sampai kemudian lewat 1 hari 1 malam. Nabi Musa aku melaku, waktu aku ketinggal, melaku terus karo Yusha bin Nun. Sampai kemudian setelah 1 hari 1 malam, subuh-subuh jadi Nabi Musa, serat, pegel, mangan. Coba lihat ikannya. Ghada itu yang dimakan di pagi hari sebelum zuhur. Maka Nabi SAW itu kalau pulang ke rumah tanya kepada Aisyah, hal indakil ghada, Aisyah punya ghada enggak? Ghada itu makan yang dimakan sebelum zuhur. La ya Rasulullah, enggak punya ya Rasulullah. Dan ini shaim. Kalau begitu saya puasa. Aisyah punya kita enggak? Punya ya Rasulullah. Dan ini uftir. Kalau gitu saya enggak puasa. Nah, di situ dalil bahwa puasa sunnah itu boleh niatnya di pagi hari. Karena Nabi SAW itu pulang ke rumah, tanya kepada Aisyah, nana memolok lake, bahasa Inggrisnya begitu. Ada sarapan enggak? Enggak ada ya Rasulullah. Kalau begitu saya puasa. Nah. Kalimat kalau begitu saya puasa, idan ini shaim, berarti Nabi mengatakan puasa. Nah itu, maka niat puasa sunnah boleh di pagi hari. Dengan syarat, 1, sebelum tergelincir matahari. Yang kedua, belum melakukan hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, puasanya puasa sunnah. Nah, ya, kalau niatnya lewat zuhur nggak bisa. Ada orang kebetulan hari Senin dari pagi belum makan, belum minum. Begitu jam 2 siang ingat, ya Allah belum makan, belum minum dari pagi. Sekalian aja puasa hari Senin, nggak bisa. Ya, tapi kalau sebelum zuhur, pagi berangkat belum sarapan, belum makan, belum minum, di tengah jam begitu lihat jam 10, ya Allah ini hari Senin ya, sekalian aja lah saya puasa. Padahal malamnya belum niat puasa, boleh. Apalagi bulan Sya'ban, Nabi SAW banyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi boleh. Dengan syarat belum melakukan hal yang membatalkan puasa. Lah subuh wis memolok sekul goreng, ngopi secadong, terus gede itu. Begitu jam 11, ya Allah lah puasalah dina Senin kali ya. Tak bubar gitu ya. Terus puasanya bagaimana? Saya niat puasa Senin itu jam 11 niat puasanya. Dihitung dari awal apa dihitung dari jam 11? Dihitung dari subuh puasanya. Berikan pahala dari pagi hari, bukan walaupun niatnya mulai jam 11 akan tapi pahalanya tetap dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Nah itu enggak ada itu ya. Jadi Musa ngelih. Itu lah kemangan kan. Coba keluarkan bekalnya. Mana makannya? Sarapan. Kata Yusha bin Nun, ya Nabi Allah, ingat enggak? Waktu kita istirahat di batu itu. Nginap neng watu kedodok. Kenapa? Ya di situ ikannya ucul. Ikannya lari di situ. Saya lupa. Lupa apa? Lupa nyeritain kalau ikannya pergi. Bukan ketinggalan, jadi ikan itu bukan ketinggalan, memang dibawa lari. Kata Yusha bin Nun, ya Nabi Allah Musa, ingat gak waktu kita nginap di batu itu? Itu ikannya lepas, saya lupa mau cerita. Yang bikin lupa ke saya itu setan. Berarti gawe wongkur kalinganku kadang-kadang setan. Ya. Kok Nabi lupa? Nabi Musa lupa, Yusha bin Nun juga Nabi, kok bisa diganggu oleh setan? Maksudnya bukan Yusha bin Nun ataupun Nabi Musa itu, dua-duanya adalah Nabi, dua-duanya Rasul, bahwa mereka itu dibuat lalai oleh setan, dibuat lupa oleh setan, nggak mungkin. Nabi dan Rasul nggak diganggu oleh setan. Tapi kalimat wa ma ansanihu ila syaitan adalah ucapan bahwa untuk menghancurkan hawa nafsu. Bahwa iki gara-gara setan. Padahal yang dimaksud adalah
saya lupa menceritakannya. Ya, karena setan itu kendaraannya adalah nafsu. Karena nggak mungkin Nabi Musa atau Nabi Yusha bin Nun diganggu oleh setan, dibikin lupa oleh setan, tidak mungkin. Nabi SAW juga pernah lupa di dalam sholat hampir 4 kali. Dan Nabi mengatakan, inna manusia itu listan nabi. Saya itu lupa untuk jadi syariat. Bukan berarti lupa dibikin lupa sama setan kayak kita. Kalau kita kan dibikin mikirkan jadi orang kalingan. Wa ma ansanihu ila syaitan al-azkur. Maka ikannya pergi membuat celah. Nabi Musa dan Yusha bin Nun ajaban kagum. Hah? Iwak ke urip maning. Itu ikan kelautan. Ya Allah. Kok bisa? Ya itulah. Karena kagumnya saya ngelihat ikan yang mati, hidup lagi, bahkan berenang, bahkan bekas renangnya itu membentuk jalan. Membuat celah. Itu yang membuat saya kagum sampai orang kalingan dongeng. Mau kalau kelewat kagum kan orang kalingan. Ya. Mau kelewat kaget nanti sing mati kelewat kaget mati kelewat kaget. Nah wong dihubungin zaman undian itu, dikasih tahu, kamu dapat undian. Dia biasa baik. Kamu dapat undian, selamat ya, dapat undian 1 triliun. Dia biasa baik. Karena orang-orang ngandel, ya wes kalau saya dapat undian, saya kasih undian itu buat kamu. Lek sing ngenen habar sing pingsan, kelepek kaget saking kaget ngerungutin akan duit. Niate marep ngagetaken yang dapat hadiah malah sing mati sing ngenen habar kelipen. Karena dia luwih kaget begitu mengatakan uangnya ambil aja buat kamu, kelepek langsung mati. Nah ada bang kaget-kagetan begitu, makanya jangan ngaget-ngagetin. Zaman sekarang banyak nyebar-nyebar berita-berita yang menyeramkan, berita-berita yang nggak bener, hoax, ya di grup yang apalagi tentang wabah yang menyebar ini. Ajeng wedeni wong bukan mati ngadeg. Ini bukan matinya karena corona, malah matinya karena bukan kaget. Ya koden-weden. Ada orang saking takutnya lo nggak berani buka pintu, ngerem bening kamar. Ya, ndak saya selubungi, kerimongi plastik. Menurut metu wedinan. Ya kalau keluar ke depan mau buka pintu ya wajar. Kalau ke jalan jangan. Ini saking takutnya nggak perlu mau keluar. Ngerem bening kamar. Ya, bukan nan wong ngetrok lawang corona utus ngetrok lawang corona utus. Nah ini akhirnya wong pun mati karena weden-weden. Mati karena berikan kabar gembira, berikan semangat, saling mensupport satu sama lain. Jangan saling nakut-nakuti satu sama lain, saling mengingatkan untuk waspada satu sama lain. Jangan nakut-nakuti satu sama lain. Bogo orang diwedeni wis susah uripe. Lah kamu diwedeni yakin susah. Saya ini enggak ditakut-takuti wis susah uripe itu, beruber cicilan, beruber kreditan, beruber tagihan. Diwedeni pisan. Lah wis mati dodok uangnya melengok kali mati. Basyiru kata Nabi, berikan kabar gembira. Basyiru, berikan kabar gembira. Di bebungah baik, sehat insyaallah, selamat insyaallah. Anjing weden-wedeni wong. Digawe wedi. Ya, sehingga akhirnya ya weden-weden, penting wedine ning Allah, bukan digawe wedi karena yang lain bukan karena Allah. Ya Nabiullah, waktu kita istirahat di batu itu ikannya loncat, melayu, hidup ke lautan, membuat jalan. Kaget langsung Nabi Musa. Hah? Itu yang kita cari, kata Nabi Musa. Itu tandanya kalau ikan itu hidup, berarti memang di situ orangnya kita cari itu. Ayo balik maning. Kebablasan, balik maning. Fartada mangke balik ya karone roja'a balik ya karone ala asarihima. Ing atase dedalan karone yaqsaniha nite-nite karone kososon ing niti-niti. Fataya mangke sampai ya nekani ya karone as-sakhrata ing watu. Akhirnya dicari itu. Nah, begitu sampai di batu, mereka jalan ngikuti jalan yang dibuat oleh ikan itu. Jalan. Wajada mangke mendaki ya karone abdan ing kaula min ibadina.
Saking kaula isun huwa utawi abdun ikul Khidir. Bisa dibaca Khadir, bisa dibaca Khidir. Ya. Namanya adalah Balia ibnu Malkan. Kunyahnya Abul Abbas. Lakobnya Khidir. Beliau adalah dari keturunan Nabi Nuh. Itu zaman bungen berarti. Ya. Disebut Khidir kenapa? Karena setiap kali beliau duduk tempatnya berwarna hijau. Satu riwayat kalau beliau sholat maka tempat sekitar itu berwarna hijau. Ulama berbeda pendapat apakah Khidir ini nabi atau wali. Dengan berbagai pendapat. Ada yang mengatakan beliau itu adalah nabi, ada yang mengatakan beliau itu adalah wali. Ya. Ahli batin, para ulama ahli ma'rifat mengatakan beliau adalah nabi. Dan Nabi Khidir itu berjumpa berbagai nabi. Dari bentuk ketemu Nabi Musa, sampai ketemu Nabi Muhammad. Dan sampai sekarang masih ada belum meninggal. Nabi itu yang hidup, yang masih hidup ada 4. Nah, Nabi 4. 2 di langit, 2 di bumi. Yang di bumi Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Yang di langit siapa? Nabi Isa sama Nabi Idris. Itu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas setiap musim haji ketemu di Mina. Di tempat dekat Jumrah Aqabah, saling mencukur rambut. Dan Nabi Khidir itu menemui setiap nabi. Dan setelah Nabi Muhammad karena tidak ada nabi, maka Nabi Khidir menemui setiap wali. Salah satu Umar bin Abdul Aziz itu di tengah perjalanan bersama ajudannya, beliau berhenti ngobrol sama orang. Selesai ngobrol, kata ajudannya, Amirul Mukminin, tadi ngobrol sama siapa? Kamu ngelihat? Kata Umar, iya saya ngelihat. Benar ngelihat? Iya. Berarti engkau orang baik. Tadi yang datang itu Nabi Khidir. Kalau engkau bisa melihatnya, menemuinya, berarti engkau orang baik. Mau pengen ke pundak Nabi Khidir ya hatinya harus bersih, harus jernih. Yang ditemui Nabi Khidir orang-orang saleh. Ya. Orang yang dekat dengan Allah. Ya, kalau kita diperkenankan ketemu ya berarti insya Allah menjadi orang yang saleh. Ya. Nabi Khidir alaihissalam. Dan itu Nabi. Termasuk sahabat, wong beliau ketemu Nabi. Begitu ketemu Nabi Muhammad, ketemu. Semua Nabi ketemu. Ya. Nah, kadang-kadang datang wujudnya dalam berbagai wujud yang lain. Suatu saat ada orang itu kata Mbah Hamid Pasuruan, saya ini pengen ketemu Nabi Khidir. Kata Mbah Hamid, oh ya? Oh bulan Rajab ya? Bulan Rajab itu setiap bulan Rajab dulu Nabi Khidir itu buka puasanya di rumahnya Mbah Hamid. Sebulan puasa. Dan saat ada orang pengen ketemu Nabi Khidir, ngomong kepada Mbah Hamid. Kata Mbah Hamid, besok sini ya. Nanti ada Nabi Khidir. Datang. Jelaka wong. Terus nonggoni siap-siap. Pokoknya lamun Nabi tak tigrep langsung. Saya peluk nanti. Ya, ada pemuda lagi bersihin got. Assalamualaikum kata Nabi. Kata Mbah Hamid. Waalaikumsalam. Ini mau bersihin sampah. Bersih sampah, lu nggak pemuda. Tonggoni sampai sore wong ki nonggoni. Akhirnya nanya. Mbah Hamid katanya ada Nabi Khidir. Loh, kan tadi dari sini. Kamu nggak ketemu? Mana nggak lihat? Lah itu pemuda yang bersihin got itu. Wah itu saya lihat. Lah kenapa kamu nggak nyapa? Itu Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir itu kadang datangnya nggak dikenal. Ya. Dulu katanya zaman Mbah Khalil Bangkalan itu lagi ngaji itu. Tiba-tiba datang orang bajunya kumel, dekil, ya. Terus, ya tampangnya itu bikin orang menjauh. Mbah Khalil begitu ngelihat orang itu langsung orang itu datang mendekat, terus minumnya Mbah Hamid Mbah Khalil dikasihkan, diminum orang ini.
riwayat ada yang menyebutkan itu banyak penyakit tuh. Minum. Banyak lalatnya diminum. Dan itu pergi. Kata Mbah Hamid, kata Mbah Khalil, siapa yang mau minum? Bekas diminum orang tadi. Kabeh jijik. Ya kalau nggak ada yang minum, saya minum, kata Mbah Khalil. Minum. Tadi itu yang datang itu Nabi Khidir, rebutan uang, terus entek banyunya. Ya, keliling. Ya banyak bertawasul lah. Banyak beramal soleh, banyak kirim fatihah kepada Nabi Khidir. Ya, temui. Nabi Khidir nanti berada bersama pasukan Nabi Isa di hari kiamat. Ya, memerangi Dajjal. Dia kadang-kadang nyerupani bature, kadang-kadang rai ini mirip sapu, ya kadang-kadang tukang sapu, untuk kependak ngudung-ngudung, belum tentu itu Nabi Khidir. Ya kalau ketemu bagaimana? Ya tanya aja Nabi Khidir ya gitu. Masya Allah ya. Begitu berangkat Nabi Musa dan Yusha bin Nun balik lagi ke batu itu, sedang usaha sedina sewengi perjalanan. Balik lagi, begitu sampai di batu, melihat jalannya itu, diikuti. Melihat ada orang duduk di atas batu. Kerimongan, ditutupakan kain di kepalanya. Datangi zaman Nabi, kian pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Musa bin Imran. Duh, kata Musa, kok kenal saya? Iyalah saya tahu. Ya, sebagaimana engkau diberitahu tentang saya juga diberitahu tentang engkau. Saya kenalan lah. Nabi Khidir ya? Iya. Musa? Iya. Namun wong biasa. Musa bin Imran. Waalaikumsalam. Ada apa? Tumben kok biasanya sibuk Nabi Musa ini kok sekarang nyariin saya.